Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kelompok kami ini akan meresensi buku The World is Flat oleh Thomas L. Friedman, Flat 6. Saya atas nama Yusuf Fahri dan rekan saya bernama Ayu Adelina Siono. Baiklah, langsung saja kita masuk ke hasil diskusi kami. Ya, baiklah. Kali ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Dengan ini saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Yusuf atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang sejarah offshoring di Cina. Jadi pada tahun 1977 dimulai dengan pimpinan negeri Cina Deng Xiaoping yang mengubah konsep ekonomi Cina dari tertutup menjadi terbuka. Nah, pada saat itu Cina sudah siap bergabung dengan ekonomi global, sehingga pada saat itu ada beberapa perusahaan dari luar negara Cina yang mulai datang ke Cina dan mulai membuka toko-toko mereka di sana. Nah, selanjutnya pada tahun 1980 Cina mulai dilirik oleh beberapa investor, khususnya etnis Tionghoa perantauan. Mereka mulai berpikir untuk melakukan proses produksi di Cina dengan menggunakan tenaga kerja dari Cina. Dan itu mereka juga sudah mulai berpikir untuk menjual produk mereka tidak hanya di Cina, tapi juga di luar Cina. Nah, pada 2001, posisi Cina semakin diperkuat dengan bergabungnya Cina dalam World Trade Organization atau WTO, Organisasi Perdagangan Dunia. Dalam kurun waktu ini, perusahaan mulai menggunakan istilah yang disebut dengan offshoring. Sebenarnya istilah offshoring ini sudah lama dipakai selama beberapa puluh tahun ke belakang, namun pada saat bergabungnya Cina dengan WTO ini, istilah offshoring kembali bergejolak dan berkembang. Offshoring sendiri adalah suatu istilah atau metode yang digunakan perusahaan untuk melakukan proses produksinya di negara lain dengan biaya yang lebih rendah. Nah, seperti itu. Slide ketiga, Mas. Nah, selanjutnya adalah peluang Cina sebagai pelopor offshoring di dunia. Nah, kenapa kok Cina memiliki peluang yang tinggi sebagai negara offshoring? Ada beberapa alasan. Kenapa Cina dipilih oleh sebagian besar perusahaan untuk melakukan sebagai negara offshoring-nya, karena pertama, populasi penduduk Cina yang paling tinggi di dunia. Sampai saat ini pun, Cina masih merupakan negara dengan tingkat populasi tertinggi di dunia. Hal ini menjadi keuntungan bagi Cina, karena Cina hampir tidak akan pernah kehabisan tenaga kerja di sana, karena banyaknya tenaga kerja yang ada di Cina. Dan itu tenaga kerja di Cina juga dikenal dengan upah kerja yang rendah. Nah, yang kedua adalah Cina adalah ancaman, pelanggan, juga peluang. Kenapa disebut seperti ini? Karena dengan posisi Cina yang kuat saat itu, daripada kita memikirkan bagaimana cara bersaing atau bagaimana cara untuk mematikan bisnis di Cina, lebih baik kita berpikir gimana caranya kita bekerja sama dengan Cina, apa yang bisa kita jual di sana atau apa yang kita bisa beli dari Cina. Nah, yang ketiga adalah mencukur 5% di sana sini tidak akan berhasil. Dalam Business Week, dalam buletin Business Week pada tahun 2004, Profesor Bisnis Universitas Negeri Ohio mengatakan kepada para perusahaan jika baru memulai usaha, mencukur biaya produksi di bagian sana dan sini nggak akan pernah berhasil. Bagaimana jika kita pindah ke negara lain yang lebih rendah biaya produksinya, jadi kita bisa tetap melakukan produksi meski dengan biaya yang rendah, tapi kualitasnya sama. Nah, Cina bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, selanjutnya, slide selanjutnya, Mas. Nah, yang di sini selain ada keunggulan kenapa Cina bisa disebut sebagai negara tujuan offshore yang terfavorit, ada juga ancamannya. Ancamannya ada dua, yaitu berkurangnya lahan untuk produksi. Semakin banyak perusahaan yang dibangun di Cina, maka semakin berkurang juga lahannya. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, Cina sudah memikirkan sebuah strategi yang disebut dengan harga Cina. Di
di sini Cina sudah mulai mengatur atau mengelola undang-undang tentang ketenagakerjaan dan juga tempat kerja. Selain itu, tapi strategi ini dinilai sebagai strategi dengan jangka pendek. Itu artinya Cina harus mulai untuk memikirkan kembali strategi lainnya lebih panjang. Nah, ancaman yang nomor 1 ini diikuti berturut-turut dengan ancaman kedua, yaitu berkurangnya 15 juta pekerjaan manufaktur di Cina dalam kurun waktu 7 tahun dari 1995 sampai 2002. Nah, maka dari itu Cina mulai memikirkan strategi jangka panjang dengan cara melatih anak-anak muda mereka dengan tenaga kerja yang lebih berkualitas untuk meningkatkan upah mereka. Monggo dilanjutkan sama Mas Yusuf untuk slide selanjutnya. Oke, baiklah. Sekarang, baik dulu maupun sekarang, technical policy offshoring dinilai masih relevan di China pada saat ini. Mengapa masih relevan saat ini? Menurut data yang kami himpun, saat ini terdapat 3 negara top yang menjadi tujuan teratas dalam melakukan offshoring, yaitu India pertama, China kedua, dan Malaysia yang ketiga. Itu artinya sampai saat ini China masih menjadi salah satu negara tujuan offshoring terfavorit di dunia. Mengapa China masih menjadi negara tujuan offshoring? Ada beberapa alasan mengapa China masih menjadi tujuan offshoring favorit, yaitu pertama, biaya pajaknya yang rendah. Berdasarkan dari data KPMG, rata-rata pajak perusahaan di China yaitu 25% pada tahun 2021. Dibanding dengan USA dan India yang masing-masing memiliki rata-rata pajak perusahaan sebesar 27% dan 30%. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap investor atau perusahaan asing untuk melakukan offshore di negeri tirai bambu tersebut. Alasan selanjutnya itu upah gaji yang rendah. Tidak hanya biaya pajak yang rendah, upah gaji pun rendah di China. Berdasarkan data dari Economic Research Institute, upah rata-rata buruh di China yaitu sebesar 6.707 US dollar per tahun. Sedangkan upah rata-rata buruh di USA itu sebesar 32.229 US dollar. Perbandingan yang sangat jauh ini tentu membuat para perusahaan atau produsen besar di dunia tertarik melakukan offshoring di China. Ditambah dengan jumlah penduduk yang banyak, pasti tidak akan mengalami kesulitan dalam mencari tenaga kerja. Dan alasan terakhir yaitu biaya asuransi kesehatan yang murah. Salah satu alasan mengapa China masih menjadi top list offshoring karena biaya asuransi kesehatan yang murah. Berdasarkan laporan dari Pacific Prime, China bahkan tidak termasuk dalam 20 negara teratas untuk biaya asuransi kesehatan untuk individu. Kekurangan offshoring di China. Yang pertama itu, China mengalami penurunan. China mengalami penurunan saham ke tingkat 56% dibanding tahun sebelumnya. Meskipun China masih duduk manis dalam posisi 3 teratas, pada kenyataannya terus mengalami penurunan dalam waktu 6 tahun terakhir. Berdasarkan laporan dari Chinese Diversification Index, pada tahun 2013 China masih memiliki 67% saham dan sekarang sisa 56%. Lanjut yang kedua, munculnya negara tujuan offshoring baru. Bukan hanya China saja yang menjadi tujuan offshoring, negara-negara maju yang berkembang, negara-negara maju yang ada di luar. Melainkan ada Taiwan, Malaysia, India, Vietnam, Thailand, Indonesia, Singapura, Filipina, Bangladesh, Pakistan, Hong Kong, Sri Lanka, dan Kamboja. Baiklah, terima kasih. Begitulah paparan atau hasil review dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan atau dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih ya, Mas. Iya, tinggal saya. Boleh langsung live ya? Iya.